Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue mau membahas perihal Timnas Calling atau pemain-pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di FIFA Match Day. Ada dua kategori sih sebenarnya ini, yaitu Timnas Senior dan juga Timnas U23 yang dalam periode yang sama menjalani pertandingan juga. Cuma bedanya untuk senior menjalani FIFA Match Day, sedangkan U23 itu akan menjalani kualifikasi Piala Asia. Wow, ini ibaratnya baru, ya serius dibandingkan kemarin AFF U23. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya dari pemanggilannya. Kita bahas dulu ke senior. Tunggu, sebelum itu, by the way, ini dua tim sama-sama dipegang oleh STY. Dan dua-duanya sama-sama periodenya itu tanggal 4 sampai tanggal 12 September. Artinya STY ini akan bolak-balik. STY ini akan menangani dua tim yang berbeda, dua tim satu kelompok umur satu senior untuk menjalani pertandingannya masing-masing. Jadi ya mungkin ini baru pertama kali terjadi di mana di satu periode waktu yang sama pelatih itu bisa bolak-balik menangani dua tim yang berbeda untuk berlaga di dua kompetisi atau dua event yang berbeda, satunya FIFA Matchday, satunya kualifikasi Piala AFC. Jadi ya apakah Sinteyong bisa fokus 100%? Gue juga nggak tahu. Mungkin dia akan lebih fokuskan ke kualifikasi ya, karena itu jauh lebih penting. Ya kalau FIFA Matchday itu kan untuk cari poin doang. Kalau kualifikasi Piala AFC ini penting sekali, karena itu menentukan apakah kita lolos ke Piala Asia atau tidak. Ya. Nah, kita masuk ke Timnas Senior. Timnas Senior ada 24 nama. Ada nama-nama yang sudah familiar kayak Dendi, ya kan? Kayak Lili Pali, Kambuaya, Jordi Amat, Asnawi, Fahrudin, itu sudah sering panggil, Sadil, Edo, Klok, Irianto, Dimas Derajat, terus Yakob Yance itu juga pernah dipanggil, Shane Patinama, dan pertama kalinya Sandy Walsh dipanggil. Kemarin itu sudah dipanggil tapi cedera kan. Nah kali ini dia dipanggil dan kemungkinan akan menjalani debutnya ya. Namun selain nama-nama familiar tadi, ada juga nama-nama baru. Contoh, si Reza Arya Pratama dari PSM, Wahyu Prasetyo dari PSIS, terus Andi Setio dipanggil lagi. Andi Setio ini udah lama gak dipanggil timnas ya, tapi itu masuknya nantilah. Andi Setio kita pinggirkan dulu, nanti kategorinya berbeda. Pemain baru tadi ada Reza, ada Wahyu, ada Aji Kusuma, strikernya Persija, ada Rian Kurnia, Persib Bandung, terus udah. Itu pemain-pemain yang baru dipanggil timnas. Nah, ada juga kategori pemain yang sudah lama tidak dipanggil tapi dipanggil lagi akhirnya. Tadi satu, Andi Setio. Dua, Syahrul ini sempat bagus tapi di Persikabo pun hampir nggak pernah main ya. Terus yang ketiga itu ada nama dari Egy Maulana Fikri. Wah, ini sempat ngedrop sekali di timnas memang, sehingga tidak dipanggil lagi oleh STY, dan di klub juga sebelum ke Dewa jarang diberikan kesempatan sehingga nggak dipanggil. Nah sekarang di Dewa itu mainnya lumayan dan selalu jadi starter, sehingga Sinteyong memberikan kesempatan kepada Egy serta Adam Alis. Wah ini sudah lama juga. Dan juga Nadeo Argawinata. Ini pemain-pemain yang pernah dipanggil timnas dulu tapi sempat tidak dipanggil lagi karena performa, dan di musim ini kebetulan menemukan performanya kembali. Dengan catatan belum ini plus U23. Sekarang kan di split. Nah, kalau yang U23 ini campur ke senior, apakah pemain-pemain ini dipanggil lagi? Kita nggak ada yang tahu. Mereka harus buktikan di sini di FIFA Matchday 2 pertandingan bahwa mereka perform. Kalau enggak ya bisa terancam lagi. Ya. Tapi pada intinya STY memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang memang perform di klub, dan dia fair. Kalau pemain itu perform dipanggil, kalau nggak perform ya nggak dipanggil. Ya jadi menurut gue ini hal yang baik ditunjukkan oleh STY. Tapi kembali lagi lawan Turkmenistan ini jangan dianggap wah kita harus luar biasa. Ya minimal kalau gue bilang harusnya menang. Karena peringkatnya nggak terlalu jauh, 138 Turkmenistan. Jadi harusnya kita bisa menang. Harusnya, apalagi main di kandang ya.
Terus kita ke beralih yang jauh lebih pentingnya yaitu U23. Nah, kalau kita lihat nama-nama timnas U23-nya ini berbeda sekali dengan AFF kemarin. Yang jelas karena klub lebih mengizinkan ya, klub pasti mengizinkan karena ini masuk agenda FIFA, berbeda dengan kemarin ya, dimana itu bukan agenda FIFA, merupakan agenda FIFA AFF U23, sehingga beberapa klub tidak melepas pemain-pemain andalannya. Nama-nama seperti Strike itu dipanggil, Arkan Fikri tetap dipanggil, Zaki Ashraf yang kemarin tidak mendapatkan izin sekarang dapat izin dipanggil. Terus kayak Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, Ivar Yenner, Elkan Bagot, Marcelino, Beckham, Rizky Ridho, Ferrari, Ilham Rio Fahmi, terus Witan, James Kelly Schroyer, Sananta, Dewangga, Hoki, Pratama Arhan. Ini pemain-pemain yang sudah berpengalaman, pemain-pemain yang penting, pemain-pemain yang sudah established di timnas Indonesia. Bahkan tidak jarang dari mereka yang sudah tembus timnas senior loh. Ya, jadi dengan materi pemain yang menurut gue ini mewah, dengan mengandalkan skuad utama mereka berbeda dengan AFF kemarin, tentu saja targetnya berbeda. Kita berbicara target, tentu saja targetnya berbeda. Dan STY sadar akan hal itu. Dan itu yang berkali-kali ditekankan oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI, bahwa target kita bukan menjadi juara dari Piala AFF U23 kemarin. Maka dari itu pemain yang dibawa pun seadanya. Tapi target kita untuk bisa lolos ke Piala Asia U23. Nah, dengan skuad ini kita boleh punya rasa optimis. Kita boleh punya rasa percaya diri bahwa kita bisa lolos ke babak selanjutnya atau ke Piala Asia yang akan berlangsung tahun depan. Lawannya siapa di fase grup? Lawannya sama kayak yang kita akan hadapi di FIFA Matchday, yaitu lawan Turkmenistan U23 plus China Taipei. China Taipei menurut gue lawan yang lemah, harusnya kita bisa curi banyak gol bantai. Tapi lawan Turkmenistan gue pengen lihat seperti apa ya. Yang jelas kita punya rasa optimisme, terutama kita main di kandang sendiri, lagi-lagi mainnya di Indonesia. Ya, Indonesia sebagai tuan rumah grup K ya kalau nggak salah, sorry kalau salah. Pokoknya grup Indonesia ini main di Indonesia sebagai tuan rumah. Harusnya kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan skuad terbaik. Tidak ada alasan lagi kita tidak perform. Kalau kemarin gue masih bisa pahami, gue malah sangat impress dengan penampilan kita dengan skuad seadanya. Ya jelas sekarang dengan skuad yang jauh lebih baik, skuad yang jauh lebih megah, 27 pemain, ya harusnya kita bisa lolos ke Piala Asia 2024. Dan kalau sampai kita lolos, berarti STY ini pelatih pertama Indonesia yang mampu membawa Indonesia ke 3 Piala Asia. Piala Asia Senior lewat kualifikasi, Piala Asia U19 lewat kualifikasi, Piala Asia U23 lewat kualifikasi. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dan bersejarah dibandingkan hanya menjadi juara AFF, juara ya AFF kelompok umur lagi. Bukannya meremehkan juga, cuman kalau menurut gue prestasi yang jauh lebih membanggakan adalah apa yang dilakukan STY. Kalau sampai ini berhasil ya, dan kita doakan semua harusnya berhasil, dia bisa membawa timnas kita di 3 kelompok untuk lolos ke Piala Asia. Artinya apa? Prestasi kita ini sudah meningkat dibandingkan contoh klub-klub ASEAN lain yang parameternya jadi juara AFF. Tapi kita sudah next level, yaitu ke Asia. Ini penting. Ini jauh lebih membanggakan. Ya, dan gue yakin Sinteyong dan skuad U23 sekarang yang cukup berpengalaman, mewah, berkualitas, mereka bisa melakukan itu. Oke? Jadi segitu dulu, itu tadi gue sudah bahas perihal 24 nama yang dipanggil untuk timnas Indonesia senior menjalani FIFA Matchday, dan 27 pemain ya yang gue nanti akan tampilkan aja, nggak usah gue sebutkan satu-satu.
yang akan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala AFC U23. Kita doakan hasil dari timnas Indonesia senior maupun U23 tentu saja positif. Kita bisa meraih kemenangan. Untuk timnas senior kita bisa menambah poin kita. Dan untuk kelompok U23 kita bisa lolos ke Piala Asia U23. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola Indonesia.